Dulu ada ambulan berhantu, sering membuat kegaduhan di kalangan masyarakat karena sering menampakkan sosok di dalam ambulan tersebut. Oleh pemerintah Kota Bandung dipindahkan ke gedung sate, tiba-tiba balik lagi jam 1 malam sendirian ke Jalan Pamureksa. Terus saja bolak-balik, sampai pemerintah Kota Bandung memindahkan saat ini ambulan tersebut itu ke museum yang ada di Bogor. Dan alhamdulillah sejak di Bogor itu ambulan gak balik lagi. Yang pertama hantunya gak tahu jalan, kedua hantunya gak punya itu. Ya, kalau dari sini ke sana dekat, nggak perlu pakai itu. Dan ini dia gedung satenya. Gedung sate dibangun pada tahun 1920, selesai tahun 1924. 4 tahun pembangunan gedung sate. Di atasnya itu penangkap petir, benar. Tapi yang bulat-bulat seperti daging di atasnya itu tuh, yang bulat-bulat di ujung sini, mana nih? Nah, tuh. Itu bulat-bulat di ujung sana itu jumlahnya yang seperti daging, jumlahnya ada 6. Dan jumlah 6 itu bukan sekedar jumlah biasa, tapi ada filosofinya. Jumlah 6 itu sebagai simbol dana penghabisan pembangunan gedung sate yang menghabiskan hingga 6 juta golden. 6 juta golden kalau dikalkulasikan nilai rupiah yaitu 450 miliar tahun 1920. Dan ini menjadi gedung anti gempa pertama di Indonesia. Ya, dengan skala gempanya itu hingga 7,5 skala Richter, ini masih bisa bertahan. Ya, kalau 8 ke sana, wow, ini sejarah kisah cinta Dilan dan Milea. Nih, makanya kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu masuk ke kawasan sini sudah berasa jadi anakmu mustahil, ya. Pengen jadi muda lagi kan mustahil, ya. Nih kita akan lihat sekolahan asli Dilan dan Milea. Bahkan sekolahan ini dulu bekas asrama tentara Hindia Belanda, berubah menjadi SPG 6 sekolahan swasta biasa, lalu digantikan menjadi SMAN Negeri 20 Bandung, ya, dan menjadi tempat sekolahan asli Dilan dan Milea, plus menjadi tempat syuting Dilan 1990-1991. Namun si Dilannya sudah tidak ada karena si Dilannya sudah putus sama Milea. Jadi si Dilannya frustasi, pindah profesi jadi pemandu bandros. Kalau Dilan dulu berkata, kamu jangan rindu, rindu itu berat, biar aku saja. Tapi kalau Dilan sekarang agak unik, agak lain. Kamu nanya, ya? Kamu bertanya-tanya, ya? Nah, mohon maaf, itu mah Dilan cekmek, ya? Teknik Kardila bisa nggak ada di Jalan Soekarno-Hatta karena rumahnya itu sekarang dijadikan museum, ya. Jadi bahkan ketika masuk ke rumahnya itu kita bisa juga melihat kamar teknik Ardila, ya, ada di Jalan Soekarno. Sekarang sudah mau habis lagi. Ini kopi yang viral di TikTok juga, ya. Tadi antriannya panjang banget juga, ya. Dan kalau di depan sana itu ada lagi tenda merah sama tenda biru juga. Kenapa? Itu namanya cuimi ayam spesial karena si abang-abangnya ganteng mirip Ariel Noah. Nih, ini dia nih, cuimi ayam spesial yang si abang-abangnya ganteng mirip Ariel Noah yang viral di Instagram. Nih, mana si abangnya tuh? Oh, nggak ada. Oh, lagi nganterin mie-nya. Biasanya suka ada di sana. Dan di sini ini ada bakmi Lombok atau lomi Lombok. Buka jam. Ini dia bakmi Lombok atau lomi Lomboknya. Ini tempat nongkrongnya bapak-bapak. Karena bapak-bapak masuk ke bakmi Lombok, ibu-ibunya masuk ke MS Glow. Nah, kalau judul filmnya saja Hantu Rumah Kentang, berarti hantunya apa? Masa perkedel, ya? Enak banget hantu kentang Mustafa. Hantunya anak kecil, kalau versi film. Tapi kalau versi sejarah yang sesungguhnya, seorang wanita dewasa Belanda yang mengakhiri hidupnya karena depresi di salah satu pemberingin di pinggir rumah kentang. Dan sosok wanita tersebut sering terlihat oleh masyarakat setempat sini, apalagi bagi para pekerja yang pulang malam lewat sini, itu sering terlihat sosok tersebut. Sebelum dijadikan restoran. Sekarang rumah kentang sudah dijadikan restoran. Restorannya juga namanya masih sama, Rumah Kentang juga. Ya, nah restoran itu dibangun pada tahun 2018. Sebelum tahun 2018 masih menjadi rumah Belanda terbengkalai terangker di kota Bandung. Ya, masih gelap gulita, masih banyak pepohonan yang rimbun, rumput-rumput liar yang ada di sana. Sekarang sudah menjadi seperti ini. Rumah Kentang 1908, restoran Nusantara. Nih, tuh bangunan abu-abu itu dulu bekas pohon beringinnya. Nah, kita abaikan dulu rumah kentang, tuh lihat dulu rumah yang di depan sana. Nah itu rumah orang lain.
Ini pada serius kan tertawa ya. Tuh, jangan pernah lihat patung yang di atas, jangan pernah lihat patung yang di atas. Malah dilihat atas. Jangan, bahaya. Terlalu vulgar ya, terlalu vulgar, bahaya ya. Dan kita juga akan melihat di sini, ini ada taman ketiga tertua di kota Bandung, namanya Taman Maluku atau dulu dikenal sebagai Moluccan Park. Di sini hiduplah sebuah makhluk yang lebih menyeramkan, lebih dari hantu. Kalau siang namanya Dadang, kalau malam namanya Betty. Apa itu? Banci. Alhamdulillah sekarang mah banci-bancinya sudah tidak ada karena salah satu bancinya sudah tobat jadi supir ban. Nah ini dia ya. Dan kalau depan sini mah ini terkenal dengan sebutan Lawang Sewunya Kota Bandung. Ya, kalau lawang seperti lalu lintas di usia dini. Ya, nih ini dia taman lalu lintasnya. Kemarin sempat viral. Seperti ini terus yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bandung. Ya, yang dulunya tingkat 2 yang pernah dinaiki oleh Persib juara. Jadi alun-alun yang di bawah berhasil turun, yang di atas sudah nggak ada. Ya. Nyangkut di pohon dan di kabel. Ya. Ketika saya cari-cari kemana ibu-ibu yang di atas sekolahan ini, ya ini nih di depan sini nih sekolahnya. ITB didirikan 1919, Gedung Sate didirikan pada tahun 1920, Rumah Sakit Santo Borromeus didirikan pada tahun 1921, ya, Balai Kota didirikan pada tahun 1922. Ya, ada juga bangunan yang lain seperti Villa Isola itu didirikan pada tahun 1922 juga. Ya, namun sekolahan yang warna hijau di depan sini ini didirikan pada tahun 1913. Dulu bekas sekolahan menir-menir Belanda. Namun saat ini berubah menjadi SMP Negeri 2, ya. Dan salah satu lulusan SMP Negeri 2 siapa? Mantan wali kota dan gubernur kita Bapak Ridwan Kamil, dan juga pejabat-pejabat yang lain. Makanya sekolahan SMP Negeri 2 yang warna hijau ini dikenal oleh Kota Bandung sebagai sekolahan yang lulusannya rata-rata menjadi pejabat-pejabat RI. Ya, ini dia sekolahannya para pejabat SMP Negeri 2 Bandung. Nih, sesuai dengan angka yang di sini, ini campuran bangunan Belanda dan juga gaya adat Betawi. Tuh lihat ya. Nah, campuran adat Betawinya berasa karena ada renda-renda hijau, lalu bangunan Belandanya juga masih berasanya juga ya. Nah, Muslim yaitu Yangcha. Dulu ini Seoul Street Food 1998, restoran Korea tertua. Ada gokchang, daechang, makchang, gimbap, bibimbap. Itu terbuat dari perunggu pemain bola. Orang Bandung lebih mengenalnya legenda Persib Ajat Sudrajat. Nah itu dia dulu tuh, patung Ajat Sudrajatnya yang dikenal oleh kota. Terbentuklah sebuah kota, titik 0 km Kota Bandung. Dari sini ke Cileunyi 18 km, dari sini ke Padalarang 18 km. Tokoh-tokoh pembangunan Kota Bandung yang gondrong namanya Herman William Gender, ada Wiranata Kusuma II Bupati pertama, Mas Sutarjo Gubernur pertama Jawa Barat, di pinggirnya Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Tepat di depan kita lagi di kiri ini ada Savoy Homan, hotel pertama 1880. Tuh, itu ada mobilnya Bung Karno yang dikendarai pada masa konferensi Asia Afrika. Tuh, di ujung. Nah, itu mobilnya Bung Karno yang dikendarai pada masa konferensi Asia Afrika. Lalu di pinggirnya ada Warren Who is the Priest, dulu bekas supermarket pertama milik Belanda. Di pinggirnya ada Museum Konferensi Asia Afrika. Di pinggirnya lagi ada Societe Concordia atau Gedung Merdeka, ya, tempat diselenggarakannya konferensi Asia Afrika tahun 1955. Ya, ini ada panas-panasnya juga. Dan kita kembali lagi ke taman pertama tertua di Kota Bandung, Taman Alun-Alun Bandung. Ya, ini dia taman pertama tertua di Kota Bandungnya, Taman Alun-Alun Bandungnya. Lalu di pinggirnya juga itu ada masjid pertama tertuanya, yaitu Masjid Agung. Masjid Agung terkenal dengan tinggi menaranya setinggi 99 meter yang melambangkan Asmaul Husna. Bisa nggak naik ke menaranya? Bisa banget naik ke menaranya. Bayar 10.000. Naik pakai lift, turunnya juga pakai lift, ya. Bisa nggak bayar 2.000? Bisa, naik pakai lift, turun loncat. Jangan, bahaya ya. Dan itu saja perjalanan kita di trip siang hari ini, Bapak Ibu, ya. Gimana, puas naik bandros? Puas. Jangan